Iya, oke guys. Hari ini hari Selasa, tanggal 16 sekitar jam 9 kurang ya. Ya, maaf banget nih saya baru buat video lagi karena memang kesibukan saya ya, bekerja di dunia nyata begitu. Ya, ini juga eh, berdasarkan requestan ya. Sebetulnya eh, ini sudah masuk ya, saham ini sudah masuk di watchlist saya. Nah, saham apakah ini? Ya seperti yang sudah kalian lihat di layar, yaitu Antam gitu ya. Sebetulnya ini sudah lolos dari screening saya ya. Jadi saya cerita sedikit. Saya ketika mencari ya atau screening emiten-emiten yang bagus, itu yang paling awal yang saya lakukan adalah saya menganalisa dulu laporan keuangannya, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu saya memperkirakan harganya sekarang ya, harga sahamnya sekarang itu sudah mahal atau sudah berada di harganya atau belum, atau masih murah valuasinya kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga baru saya menggunakan analisa teknikal untuk masuk entry-nya kapan kayak gitu. Dan ya terakhir menggunakan analisa teknikal juga untuk take profit nantinya di harga berapa sih kayak gitu ya. Nah, jadi sebetulnya saya menggunakan dua analisa. Yang pertama analisa fundamental dan yang kedua yaitu analisa teknikal, seperti itu ya. Jadi kalau kalian punya ilmu banyak ya pakai aja ya. Jangan cuman analisa fundamental aja atau mungkin analisa teknikal aja ya. Kalian kalau punya kedua-duanya ya, paham kedua-duanya ya, pakai aja kayak gitu loh ya, selama itu bisa memberikan cuan ke kalian. Oke, langsung aja. Aneka Tambang atau ANTM ya, Antam. Kita lihat di ikhtisarnya dulu ya. Ini waktu masih PTBA, kita ganti dengan ANTM. Ya, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Antam ini memproduksi emas ya. Emas itu adalah produksi terbesarnya, seperti itu. Tapi saya lihat di sini selain emas ternyata ada nih hasil tambang lainnya berupa perak, bauksit, batu bara, biji nikel, ferronikel dan lain sebagainya ya. Jadi nggak cuma emas doang kayak gitu loh. Nah, kenapa bisa demikian? Kalau menurut saya sih, kalau emiten tambang ini kan punya lahan tambang begitu ya. Kemudian ketika dia tujuannya awalnya ingin mencari emas ya, kemudian dia menggali tanah kayak gitu. Nah, nggak cuma emas doang ternyata yang terkandung di areanya itu. Jadi ada juga perak, bauksit, batu bara kayak gitu. Kan eman-eman tuh apa? Sayang ya, sayang kalau nggak dijual lagi gitu loh. Sayang kalau dianggurin, eman-eman kalau dianggurin. Makanya dia nggak cuma jual emas, tapi jual yang lainnya juga ya. Tergantung di area tambang itu ada apa aja. Nah, seperti itu. Tapi yang paling besar sih emas ya, yang paling besar. Kemudian dijadikan emas batangan seperti itu. Oke, kemudian ini didirikan, Antam ini didirikan tahun 1968. Nah, ini sudah eh, sangat lama sekali ya, sudah cukup tua. Nah, berarti dia sudah melewati yang namanya krisis moneter. Ini bagus banget ya. Jadi resesi-resesi yang pernah kita alami kemarin di bulan Mei, di bulan Juni ya, itu tuh sebetulnya ya resesi biasa sih bagi emiten-emiten, nggak cuma Antam ya, bagi emiten-emiten lain yang sudah melewati masa krisis moneter seperti itu dan bisa bertahan sampai sekarang ya. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Kemudian tanggal IPO-nya 1997, juga udah lama ini ya. Jumlah saham beredar 24 miliar. Oke, kapitalisasi 49. Oke, hampir 50 triliun ya. Bagus ya. Pemegang sahamnya ini Persero 65%,
dan masyarakat 35%. Nah, ini cukup liquid. Jadi bagusnya ya suatu emiten ya, itu jumlah saham yang beredar di masyarakat minimal itu adalah 30%. Ya, selebihnya ya itu bagus banget. Tapi jangan sampai juga terlalu liquid, 50% ke atas atau bahkan bisa sampai 80%. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau yang pemegang sahamnya itu berada di masyarakat itu terlalu berlebihan, naik turunnya itu cepat. Ya, terlalu cepat menurut saya, ya. Nah, kalau naiknya cepat sih nggak masalah ya, kita pun juga senang. Tapi kalau seandainya dia dibanting harganya, itu cepat banget turunnya, kayak gitu loh, ya. Nah, tapi juga jangan juga tidak liquid. Misalnya adalah emiten-emiten lain ya yang jumlah saham beredar di masyarakatnya itu mungkin cuma 20% atau 17%, 18%. Nah, apa yang terjadi dampaknya? Ya, nanti tidak liquid gitu loh. Naik turunnya itu tidak liquid, tidak secepat saham-saham yang pemegang di masyarakatnya, pemegang saham di masyarakatnya itu sebesar 30% ke atas kayak gitu. Ya, idealnya itu hanya minimal 30%. 35% sih ini bagus. Ya, cukup bagus. Begitu. Kemudian untuk produksinya, nah ini yang saya bilang tadi yaitu emas paling banyak 66%. Sisa-sisanya kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalian kalau mau lihat ikhtisar saham atau profil saham, itu yang lengkap itu ada di lembarsaham.com ya. Nah, ini kalian bisa searching sendiri. Kemudian distribusinya kebanyakan lokal, tapi ada juga yang diekspor gitu. Oke, itu secara garis besar ikhtisarnya atau profilnya dari Antam ini ya. Jadi dia nggak cuma produksi emas, tapi juga ada yang lainnya. Iya, ini pergerakan harga sahamnya ya stabil sih ya. Kenapa bisa stabil kayak gini? Ya, emiten-emiten seperti ini itu biasanya ya, itu mengandalkan pergerakan harga emas dunia gitu loh. Kalau harga emasnya turun ya dia cuannya juga turun. Tapi kalau harga emas lagi naik, ya cuan yang dia dapatkan juga gede kayak gitu. Jadi berdasarkan harga komoditas emas juga kayak gitu ya. Jadi ini cukup stagnan nih. Ya karena pergerakan harga emas juga kan stagnan ya. Maksudnya stagnan itu dia kalau naik pun juga nggak terlalu naik, nggak terlalu wah banget. Kalau turun juga nggak terlalu dalam banget kayak gitu loh ya. Gitu. Makanya kalau emas itu sekarang kalau bank sentral mau cetak uang itu jaminannya apa? Jaminannya emas. Karena dia stabil harganya kayak gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke analisa fundamental ya. Iya, saya sih ini seperti yang saya sudah katakan tadi, ini sudah masuk di watchlist saya ya, dan saya juga sudah melihat laporan keuangannya. Kita akan analisa bersama-sama agar kalian juga paham. Kalau kalian mau analisa laporan keuangan, kalian cukup fokus ya, cukup fokus di entitas. Pertama entitas, ekuitas ya. Ekuitasnya yang mana? Ekuitasnya yang ini, pemilik entitas induk ya. Jangan yang non pengendali. Kalau non pengendali ini adalah anak usahanya kayak gitu. Jadi fokus di ekuitas yang pertama, kemudian lihat pemilik entitas induk ya. Nah, ini laba bersih. Oke. Laba bersih. Nah, oke. Kita lihat kuartal 1 2021 laba bersihnya 600 miliar. Kemudian turun di kuartal 2 sebesar 500 miliar ya, turun 100 miliar. Kemudian kuartal 3 550. Nah, ini naik dikit. Naik sekitar 20 miliar. Kemudian turun lagi di kuartal 4. Ya. Ini penurunannya juga cukup dalam nih. 400 miliar. Kemudian naik gede di kuartal 1 2022. Ya. Sebesar 1,4 triliun. Nah, ini naik gede banget nih. Ini saya kurang tahu nih laporan kuartal 2-nya kayaknya belum keluar ya. Coba kita lihat di IDX ya, udah keluar atau belum. Laporan keuangan. Kalian juga kalau mau lihat laporan keuangan bisa langsung di
apa namanya, website perusahaannya atau lihat di IDX. Kalau di IDX bedanya apa? Kalau di IDX itu laporan keuangannya khusus buat pemegang saham. Kalau laporan keuangannya muncul di website emiten ya, itu biasanya laporan keuangan secara umum kayak gitu loh. Oke, kita lihat di sini, cek Antam triwulan kedua, cari. Oke, belum keluar ya. Ini kapan nih kira-kira keluarnya? Kita lihat di tahun 2021 di kuartal 2 dia keluar kapan? Ya, 30 September. Ya biasanya ya itu nggak jauh-jauh dari tanggal ini ya. Kita tungguin aja, mungkin kalian bagi para holdernya dari Antam ini ya, kalau mau nunggu ya di tanggal ini 30 September 2021 ya, masih lama sih. Kemudian lanjut lagi di ini entitas ya, ini bagus di kuartal 1 dia naik gede nih ya, kita tunggu di kuartal 2 seperti apa kayak gitu. Kemudian di IPS, nah ini IPS nya juga saya nggak suka juga sih, ini gede. Sorry, IPS ya, IPS ya lumayan sih ya, IPS nya lumayan 60, tapi ini kan quarter ya, jadi nggak masalah sih ya, naik gede tapi nggak wah banget gitu loh. Kemudian pairnya 40, ini not bad sih ya. Kalau saya sih sukanya pairnya sih yang ya 20 ke bawah lah, 20 sampai 30 ke bawah, ini bagus banget ya. Tapi kalau 40 begini ya not bad sih. Oke, kemudian ROE 6% karena ini kuartal 1, berarti kita kalikan dengan 3, 6 kali 3 18 ya, medium lah ya. ROE yang bagus itu di atas 20%. Oke. Di atas 20% dengan asumsi ini kan per kuartal nih ya. Ini kan ada tulisan kuartal ya kan. Kemudian dikalikan dengan 3. Kenapa? Karena masih 3, sisa 3 kuartal lagi. Ini kan ROE di kuartal 1. Jadi kita kalikan 3 dapat 18%. Nah, yang bagus itu ketika dapat 20%-an ke atas. Kayak gitu itu bagus. Ya, kalau 18% sih medium sih sebetulnya. Oke, ini dari fundamental entitas induk laba bersihnya ini bagus ya, kuartal satunya bagus banget, ini nggak ada masalah. Kemudian untuk IPS ya not bad lah ya, ini lumayan bagus. Untuk pairnya ya, pairnya sih medium lah ya, 40 ini. Lebih bagus lagi sih 20 ke bawah ya. Kemudian untuk ROE ya medium juga. Oke, itu finansialnya ya, finansialnya atau fundamentalnya. Ya selama perusahaan ini masih terus bertumbuh ya pasti terus menghasilkan laba gitu loh, nggak usah khawatir ya. Kemudian ini pun juga kan tadi pemegang saham mayoritasnya itu adalah perseroan ya, dan itu plat merah kayak gitu, jadi backupnya pemerintah gitu. Nah, kenapa saya suka saham-saham BUMN ya gitu ya, pemerintah pun juga nggak bakal membiarkan BUMN-nya rugi karena income-nya kan dari situ ya, income-nya dari situ gitu. Kita lihat key stat-nya. Untuk IPS-nya 200, ini anualis ya, yang udah dianualis kan atau yang udah disetahunkan itu 200. Ini naik sih kayaknya ya. Coba kita lihat, cek Antam di RTI. Nah, kalau mau cari data-data yang lengkap dan up to date ya, itu kalian bisa download RTI di Play Store. Oke, kita cek Antam. Ini saya lagi dicek di HP ya guys. Untuk kistatnya tahun 2021 itu 77, dan ini naik gede 244 kayak gitu. Nah, dari IPS ini kita bisa memperkirakan nih dividennya ya, memperkirakan atau memprediksi dividen di tahun depan. Oke, kita lihat dividen di sini, DPR-nya 50%. Ini bagus ya. Jadi dividen itu juga penting loh bagi saya, dan ya bagi investor juga ya. Kalian bagi para investor ini penting loh. Kenapa? Karena sejatinya investor itu ya terus nanamin modal
tapi juga dapat return gitu loh. Dapat return apa yang kita dapatkan ketika kita menanamkan modal kita ke suatu perusahaan? Returnnya yang melalui dividen ini tanpa harus menjual sahamnya, seperti itu logikanya. Dan ini DPR-nya juga cukup adil sih menurut saya. Ya, saya senang 50-50 begini. Jadi 50 untuk pemegang saham, 50 lagi untuk ekspansi, seperti itu loh ya. Pemegang sahamnya senang, kemudian perusahaannya pun juga senang kayak gitu. Negara juga senang. Kenapa? Karena tadi negara punya saham mayoritas di situ. Kalau dividennya gede, income yang negara dapatkan dari dividen ini juga gede. Ya kalau nggak salah tadi 65% kayak gitu loh. Itu bagus banget sih DPR begini ya. Oke, berarti kalau kita asumsikan sekarang IPS anualisnya adalah 243. Kita hitung ya. Berarti 243 dikalikan dengan 50%. Ya, dapat 121,5 ya. 121,5. Nah, dari sini kita juga bisa memperkirakan harga wajarnya si Antam ini dari mana sampai mana kayak gitu. Ya, ini kita kalikan 10. 121,5 tadi ya per share-nya. Kalau dia bagiin dividen 50%. Berarti kali 10 itu kan dapat 1215 nih ya. Nah, ini asumsinya apa namanya? Dividen yieldnya ya, dividen yieldnya ya. Kalau dia di harga 1215 itu dividen yieldnya 10% kayak gitu loh. Ya. Sekarang harganya adalah 2080. Berarti kita bagi aja dengan 2080. Ya, dapat 5,8% ya. Ininya apa namanya? Dividen yieldnya ya. 5,8% di harga yang ini 2080 dengan asumsi IPS-nya ya sampai akhir tahun nanti itu sebesar 243. Artinya stabil ya, keuangannya stabil. Kalau bisa ya terus bertumbuh kayak gitu loh. Oke, kalau kita coba 1215 dikali 20. Oh sorry, tadi dapatnya kan 121 ya. Nah, ini dikali 20 IPS anualisnya ya 2400. Sekarang harganya ya masih bisa sih naik ya, minimal ya ke 2430 lah bisa sih. Jadi ruang grow-nya masih ada kayak gitu ya. Kalaupun sekarang ya kita tungguin aja sampai harganya 2400 kayak gitu loh. Itu harga maksimal sih ketika kita take profit nanti kayak gitu. Kemudian untuk sekarang itu tadi ya, fundamentalnya sih oke, IPS-nya naik, kemudian laba bersihnya juga naik, ekuitas naik. Tapi untuk ROE biasa aja ya. ROE-nya cuma 18%. Kemudian untuk PER-nya itu ya not bad lah ya, 40 tadi. Nah, sekarang kita entry di harga berapa sih? Kayak gitu kan. Nah, kita pakai ilmu teknikal sekarang. Nah, ini saya sudah sempat coret-coret di sini. Ya, tadi dia 3 hari itu merah ya. Nah, kemungkinan dia akan mencapai support ke sini ya. Ini garis area supportnya nih di harga 1900-an ya, 1900-an. Tapi di sini juga sebetulnya juga dia ada support nih, karena kan dia di sini sempat mencapai puncak sebelum dia turun nih ke harga 1900 ya. Dan ini tepat di harga closing tadi. Nah, kita lihat nih besok bisa enggak nih. Oh, besok libur ya, berarti Kamis ya. Kita lihat Kamis nih. Kalau dia bisa ya bagus sih, dia bakal terus ke sini 2600 kayak gitu. Nah, di sini juga ada area area take profit yang pertama itu di sini. Nah, saya ganti dulu warna hijau.
Nah gini ya. Oke, ini take profit yang pertama di area 2200-an. Kemudian take profit yang kedua di 2600. Untuk supportnya itu di sini ya. 1900 support yang pertama, kalau dia jebol ke bawah itu berarti 1800. Kemudian kalau dia jebol lagi dia bakal ke 1500. Dan ini kemarin support terkuatnya nih sebelum dia membal ke atas ya. Oke, itu mungkin. Nah, tapi ini bukan ajakan menjual beli ya guys ya. Jadi ini saya sudah menggambarkan di mana support, di mana resistnya ya, untuk kalian bisa mempertimbangkan masuk di harga berapa, take profit di harga berapa, kayak gitu loh ya. Nah, jadi kita tuh masuk tuh, kita tahu nih fundamentalnya bagus kan tadi ya, lumayan lah ya. Tapi harganya udah kemahalan belum sih, kayak gitu. Nah, kita lihat dari dividennya, kita dapat dividen yield berapa persen, kayak gitu loh. Dan di harganya sekarang kita masih dapat dividen yield sebesar 5,8%. Nah, itu return yang kita dapatkan sampai pembagian di tahun depan, pembagian dividen di tahun depan. Kemudian entry-nya kalau dari segi teknikal yaitu di sini 1900, kemudian 2080 juga ini sebetulnya sudah bisa sih ya, nyicil ya. Jadi kayak saya kalau masuk ke suatu emiten itu biasanya nyicil sih ya. Kalau masih lihat support begini ya nyicil kayak gitu. Kemudian take profitnya ya selama dia masih ada grow-nya, ruang grow-nya ya. Dari segi fundamental, yang paling pertama itu segi fundamental dulu ya. Teknikal sih belakangan ya. Karena apa? Harga saham itu akan mengikuti harga fundamentalnya kayak gitu ya. Jadi tenang aja, kalaupun nanti nyangkut ataupun merah sih, selama itu nyangkut di saham yang fundamentalnya bagus, nggak usah khawatir ya. Buat apa? Kecuali kalau kita nyangkutnya di saham gorengan, nah itu baru kita khawatir banget ya. Itu. Nah, jadi ini take profit pertama, ini take profit kedua ya. Mungkin itu aja sih guys, secara garis besar Antam ini bagus ya. Lumayan lah ya, lumayan. Harganya juga ya saya mau nawar sih sebetulnya di harga 1900-an, tapi dapat atau enggak ya, ya semoga aja dapat sih. Kalau enggak pun juga nggak apa-apa sih ya. Nggak apa-apa karena harganya ini juga masih wajar, masih bisa naik di harga 2400 kayak gitu. Kalau saya masuk sekarang pun juga masih ada ruang grow-nya kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih. Jadi Antam ini bagus dari segi teknikal ya, ini sudah saya gambarkan support resistnya, kalian bisa mempertimbangkan sendiri ya. Tapi tenang aja, ini bukan saham gorengan. Mungkin bagi kalian holdernya lama, nyangkut di mana, di area 2800, di 2500 kayak gitu ya, nggak usah khawatir sih sebetulnya ya. Nggak usah khawatir kayak gitu. Selama ini saham fundamentalnya bagus ya, kalau bisa sih average down sih ya. Average down itu saya nggak tahu sih kenapa banyak, ada juga beberapa youtuber yang bilang kalau jangan average down kayak gitu atau average up kayak gitu. Ya mungkin itu di saham gorengan ya, tapi selama kalian udah yakin sama analisanya ya itu bakal berhasil gitu loh. Average down itu juga nggak masalah sih kalau menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi. Tapi kembalikan lagi ke kalian seperti apa, pemahaman kalian seperti apa ya. Jangan lupa terus belajar sih, saya juga masih belajar juga sih, terus belajar ya. Meskipun saya bisa analisa fundamental, teknikal, tapi juga saya juga belajar yang namanya bandarmologi kayak gitu. Kemudian isu-isu, seberapa besar isu itu mempengaruhi harga saham kayak gitu, atau mungkin fear ya, fear di stream tebar fear kayak gitu, seberapa besar mempengaruhi harga saham, itu juga saya pelajari juga sih. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, tetap asah biar kita tetap cuan selalu. Seperti itu aja dari saya. Selamat malam, sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.